Pagi. Masih semangat? Puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik sehingga kami boleh ada di sini. Terus yang berikut kami hormati para pengurus biro dan jajarannya. Yang berikut kami hormati PGG yang hadir bersama kami di sini. Yang berikut kami hormati Materi yang hadir bersama kami di sini. Yang berikut Bapak Udi yang meluangkan waktu dan hadir bersama kami di sini, serta seluruh peserta seminar sehari yang hadir pada kesempatan ini. Selamat pagi semua, shalom. Shalom. Saya akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Pembukaan. 3. Sambutan dari Ketua Badan Pengurus Biro Pemuda Bapak Adni Usara ST. 4. Senek pagi. 5. Materi. 6. Makan siang. 7. Doa penutup. Yang pertama pembukaan. Doa pembukaan yang akan dibawa oleh Hamba Udi. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kalau saya bilang pemuda Kemainjil, kalian bilang hidup 3 kali. Baik, kalau saya bilang pemuda Kemainjil, teman-teman bilang hidup, bukan bangkit tapi hidup. Pemuda Kemainjil, hidup. Pemuda Kemainjil, hidup. Pemuda Kemainjil, hidup. Tepuk tangan. Luar biasa. Kenapa saya bilang pemuda Kemainjil hidup, bukan bangkit? Kalau bangkit itu berarti kita sudah mati. Tetapi kami masih hidup, teman-teman. Kami masih hidup, kami masih ada, kami masih kuat sebagai tulang punggung gereja, sebagai penerus pelayanan, sebagai penerus dari kabupaten ini, Kabupaten Duga. Jadi kami masih hidup, kami masih ada. Luar biasa. Sekali lagi kita aplaus untuk diri kita. Baik, puji dan syukur patutlah kita panjat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kami ditimpa oleh berbagai masalah. Kami tahu bahwa dari 2018 sampai hari ini kami pemuda Kemainjil atau warga Duga diungsikan kemana-mana. Tetapi puji dan syukur hari ini anak kelas 3 putra putri terbaik orang Duga telah menyelesaikan satu tahapan. Nah, kemarin teman-teman sudah dengar hasil, semua lulus ya? Semua lulus. SMK atau ada yang tahan? Ayo, lulus semua ya? Yang kelas 3? Belum dengar hasil kah? Belum. Oh sayang, oke, puji Tuhan. Pasti tetap lulus semua, tepuk tangan dulu. Jadi patutlah kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Walaupun kita diungsikan, tetapi teman-teman sudah menyelesaikan satu tahapan, yaitu ujian akhir nasional. Baik, itu yang sebagai pembukaan. Yang pertama, abang-abang pemateri, senior, kaum profesi, Pak Andranus, Pak Muti, Udi, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat datang kepada ketua-ketua pemuda dari gereja-gereja yang ada ataupun badan pengurusnya yang telah datang. Kami sampaikan selamat datang, selamat mengikuti. Semua siswa-siswi, calon-calon pemimpin, calon-calon generasi penerus di Kabupaten Duga yang telah meluangkan waktu
merasakan bahwa ini penting. Datang pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ketiga, kepada teman-teman pengurus yang menyediakan tempat, menyiapkan tempat ini sehingga kami boleh pakai tempat ini, kami sampaikan Tuhan Yesus memberkati. Baik, satu hal yang saya mau sampaikan, mohon maaf kami sedikit molor karena satu dan lain hal. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya kelas 3, siswa-siswi kelas 3. Ini hari yang sangat bagus untuk kalian. Hari yang sangat bagus. Ibarat saya kalau mau ke Paro jalan kaki atau ke Mapenduma, itu biasa yang kita siapkan apa kalau mau jalan kaki? Bekal perjalanan. Yang pertama saya harus sehat, karena saya harus ukur kemampuan saya menuju ke Paro. Medannya berat, makanya saya harus mengukur kemampuan saya, apakah saya sehat atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, saya harus membawa makanan sesuai dengan perjalanan. Berapa malam saya bermalam di tempat perjalanan, saya harus siapkan bekal. Sama hal juga hari ini, Anda sudah kelas 3, sudah tamat. Segera teman-teman akan tinggalkan orang tua, sanak saudara akan pergi merantau jauh di daerah orang sana. Di sana ada banyak pengaruh, ada banyak situasi tidak sama seperti di sini. Sehingga abang-abang pemateri hari ini, materinya ini luar biasa. Materi menyangkut dengan kesuksesan kita untuk menimba ilmu di daerah orang. Ini penting sekali, teman-teman yang sudah hadir ini luar biasa. Akan menerima asupan gizi yang luar biasa, bekal yang cukup. Sehingga pesan saya, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu. Banyak bertanya, berarti banyak ilmu. Kalau tidak bertanya, sesat di jalan. Jadi teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya. Karena Anda akan tinggalkan rumah Anda akan tinggalkan ayah ibu Anda akan tinggal semuanya. Anda pergi menjadikan orang tua baru, Anda pergi akan menjadikan saudara baru, Anda pergi akan menjadikan adik-adik baru di daerah orang. Sehingga kakak-kakak senior kaum profesi ini akan memberikan bekal perjalanan kalian. Sehingga simak baik, kita saling berinteraksi. Jadi silakan bertanya, jangan vakum, kita buka diskusi ini seluas-luasnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekaligus pada kesempatan pagi ini saya akan membuka seminar kita sehari ini atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang hidup. Kami buka kegiatan ini dari pagi, siang, hingga sore hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami berikan kepada saudara. Dengan waktu jam 10.00, materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pimpinan Jere, Moderator dan Gubernur Desi Kuliah. Udah di depan situ. Yang kedua, bincang dalam memberikan waktu buat kami, kiranya Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita lanjut ke materi pertama, kita lebih dulu memperkenalkan diri kita masing-masing. Mungkin ada yang tidak tahu namanya. Baik, mungkin dari saya dulu. Nama saya Jennifer Esiko. Status sudah berkeluarga. Nama istri. Ya, terima kasih. Laura. Shalom. Shalom. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam penyelenggaraan Tuhan saja sehingga malam yang penuh dengan kehidupan telah kami lewati, dan pagi ini dari beberapa bulan yang lalu kami berada
dibangunkan hanya di dalam otoritas kuasa perlindungan daripada Allah Kudus yang baru saja kami telah merayakan kebangkitan Kristus, sehingga pagi ini adik-adik bersama kakak-kakak senior, hamba-hamba yang sudah hadir, kita bisa ada di tempat ini dengan kesehatan, kekuatan yang baik. Wah. Sebelum kita mulai sesuai dengan arahan dari moderator, kita perkenalan dulu. Jadi perkenalkan nama kakak. Mungkin siapa tahu ada yang belum tahu nama lengkap atau belum tahu nama. Nama kakak Lidian Lidie, SE, sarjana ekonomi, sudah berkeluarga, sudah bekerja. Untuk sementara tetap sudah jabatan di pemerintahan kepala distrik. Kalau di luar dari pemerintahan sebagai ketua PGN, persekutuan gereja-gereja Dugama. Kalau di gereja sebagai sekretaris POSDI dan satu di bawah gereja seluruh di Indonesia. Nomor HP berbeda tidak? Nomor HP 082198115532. Tapi kalau kakak punya nomor itu tidak terima telepon langsung, SMS dulu atau telepon kasih panggilan kerja, baru itu dengan nama besar. Itu baru telepon langsung. Itu kakak nanti saya. Kalau tidak nomor yang baru tidak telepon ke sebelum kamu itu kakak jarang minta. Jadi untuk diketahui. Nah, sekian perkenalan kami di pagi ini. Selanjutnya berikan kepada teman kami sebelah kanan saya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desi Kuliye, masih pelajar dan ya masih belajar seperti itu. Terima kasih waktu yang diberikan. Tentang pendidikan. Untuk itu sekali lagi sebelum saya sampaikan materi akan melebihi 2 jam atau pas atau kurang, mari kita ada pelajaran kelewatan banyak. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua itu nanti akan dikuncikan lagi oleh pemateri yang nanti pemateri pergaulan. Di dalam pendidikan itu kita cepat selesai dan tidak itu kembali kepada pergaulan. Pergaulan kita itu ke kelompok positif atau negatif. Seperti ya kadang bilang itu kita pusing tapi seperti itu. Jadi jurusan yang bagus itu pasti ada kejurusannya, ada harganya. Jadi keseimbangannya adalah kembali kepada kemampuan kita, lalu kondisi perekonomian kita, keluarga kita yang bisa menunjang itu seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pemateri, moderator, dan terima kasih. Yang berikut saya terima kasih juga buat kami semua. Shalom. Saya akan mempertanyakan ini ada dua bagian yang
kita selesaikan dengan target yang sudah ditentukan, apa yang harus kita sebagai bulan anak manusia dalam bisa kita selesaikan dengan target waktu yang kita sudah ambil sebelum kita melaksanakan. Terima kasih. Sekian saya mengucapkan waktu. Ya, kita semua terutama saya patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkatan Kementerian Kesehatan sehingga kami boleh ada di sini. Yang kedua, terima kasih buat Biro yang telah menyelenggarakan kegiatan ini untuk menjadi bekal buat kita semua, dan juga terima kasih pada Bapak Komisi 2 yang mengakomodir kami di sini. Jika ada pimpinan yang telah berikan waktu, terima kasih Tuhan bersama. Dan juga buat rekan-rekan yang telah partisipasi dalam kegiatan ini, kiranya Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Yang di sini metode pertama buat saya pertama tentang pendidikan tadi Bapak sudah dibahas. Faktor yang pertama adalah SDM kami, yang kedua adalah ekonomi. Baik, di sini saya juga memperjelaskan secara detail. Karena di sini kami kekurangan jaringan, sehingga banyak informasi yang kami tinggalkan sedang berjalan di luar sana. Jadi yang menjadi pertanyaan, nanti sementara kami keluar dari sini ke luar, kekurangan ini ada peluang di sana. Apa yang harus kita buat sebelum mendaftar? Terus judi online itu, bahkan saya lihat itu anak-anak banyak sekali yang ikut itu. Itu pergaulan yang baik atau buruk itu? Judi online itu boleh, tapi itu golongannya di mana? Pergaulan itu golongannya di mana? Baik atau buruk? Nah, itu perlu diperhatikan. Game-game yang dimulai judi online itu sampai bisa mempengaruhi. Judi online itu pernah ada kasus satu itu sampai menjual seisi rumahnya, tanah miliknya, harta kekayaannya, sampai dengan istrinya dijual. Ada kasus di Indonesia sini. Jadi judi online itu berbahaya. Itu bisa saja kita alami dari mana? Kalau kita bersahabat dengan teman yang sukanya itu main game atau judi online atau ini, nanti kamu bisa dapat uang dari sini. Kamu main ini judi online, nanti kamu dapat uang di sini. Di kampus juga saya hidup di asrama. Saya pernah berteman teman-teman saya itu seringkali di pas jam-jam 11-10 itu sudah lampu asrama itu dimatikan dan semua mahasiswa harus tidur. Tapi ada teman-teman yang lain yang seringkali mereka main judi online sambil tidur. Bahkan permainan yang tadi bilang permainan itu, ini sesama kamar, ini ada kamar sebelah, tapi mereka saling konek itu, zaman sekarang itu. Tapi itu pergaulan baik atau buruk gitu. Itu perlu diperhatikan. Merokok tadi saya sudah bilang itu. Merokok dan minuman keras itu jangan sekali-kali kamu cicip. Sekali kamu cicip, nanti kamu ingin 2 kali. Itu saya pernah alami. Kalau sudah 2 kali cicip, itu nanti jadi 3 kali dan selamanya. Dan mau lepas ini ya susah gampang. Mau lepas itu, kalau kita sudah terjerumus dan itu sudah menjadi darah daging kita, kasihan. Bahkan bilang itu
ini sudah Desember tanggal 1 besok, jadi kita mau lepas, jadi kita pesta dulu minum sampai hancur. Saya pernah itu saya pernah. Satu kebiasaan itu. Tapi itu hanya sebatas itu. Besok lagi teman-teman bisa rokok minum mabuk itu. Gitu. Itu yang saya seringkali bilang begini. Jangan sekali-kali kalau belum pernah, jangan sekali-kali cicip dulu, atau jangan sekali-kali coba hal itu. Merokok atau minuman keras atau narkoba yang bahaya itu tidak boleh cicip dulu. Atau coba dulu, terjerumus dulu. Kalau tidak mampu, saya sampai pernah hancur, parah sekali. Coba next, terus. Ini kecanduan. Bukan hanya minuman keras, tapi kecanduan pornografi. Ini penting sekali juga. Ini kita tidak bisa terhindar sekali di dalam HP kita ini. Kadang banyak iklan-iklan yang menyangkut tentang pornografi itu seringkali muncul. Jadi kalau kita punya iman tidak kuat, hati-hati, bahaya sekali. Bisa saja kita klik langsung masuk itu sudah kita bisa terjerumus di sana. Gitu. Jadi pornografi itu lebih berbahaya dari kecanduan narkoba atau minuman keras, rokok dan narkoba yang lain itu dia punya kecanduannya bisa di bawah dari pornografi. Tapi kalau sudah terjerumus di dalam pornografi ini bahaya sekali. Jadi hati-hati dengan ini. Bukan hanya merokok, miras, tapi pornografi juga. Masih banyak kamu dengan ini, jadi saya pasti untuk tim saya. Karena saya sudah tulis punya nama apa semua di ini, jadi saya tidak baca, saya tidak harus semua baca. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, serta abang-abang, Kang Profesor, Abang Suami. Saya status masih belajar SMA kelas 2. Mungkin perkenalan saya sekian. Waktu saya kembalikan. Ada pacar kan tidak? Baik, terima kasih. Anak, silakan mainkan itu. Barang satu itu. Iya. Itu laki-laki ganteng satu ada itu. Jadi orang ini siapa? Orang biasa bilang. Jadi kita harus tahu dari status sampai dengan terakhir. Jadi kita bicara masalah manajemen waktu. Jadi saya sengaja buat dari pendidikan yang terendah sampai dengan pendidikan tertinggi, sampai di karir. Jadi sini nama saya Andrea Masbudangge, SIP, tanggal lahir 12 April 1980, pekerjaan aparatur sipil negara, Kabupaten Duga, alamat distrik Kenyam, status sudah berkeluarga. Jadi riwayat pendidikan itu saya selesai tahun SDJ PPG Imabdoma tahun 1993. Saya lanjut ke SMP PGRI Wamena selesai tahun 1996. Saya lanjut ke SMOJ PPG Wamena tahun 1999. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi Uncen itu di Diploma 3 program studi administrasi perkantoran. Itu dari tahun 2000 sampai 2003 saya selesai. Setelah itu saya ikut tes di Wamena tapi tidak masuk. Saya lanjut lagi ke S1 perguruan tinggi dalam hal ini ilmu pemerintahan. Itu tahun 2005 itu selesai. Next. Itu menyangkut riwayat pendidikan saya di situ. Kemudian pada 2 periode. Kemudian sekretaris 2 Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga IPMN untuk beasiswa Elpamaka itu tahun 2002 sampai 2004.
Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Gereja Kemanjuan Indonesia Kabupaten Jaya itu tahun 2003 sampai 2005. Jadi nomor 4 koordinator saksi korban, itu ada salah satu kegiatan atau salah satu musibah yang terjadi di asrama itu. Ada Berdara dari Kontras Papua dan Elsam Papua tahun 2000 sampai 2003. Jadi ada dari pemuda mahasiswa asrama ini itu tanggal 7 Desember itu mereka Natal, itu satu sejarah. Ada di kalau ke asrama ini berarti nanti ingat. Itu termasuk kakak ini korban di situ. Kemudian nomor 5 itu koordinator IPMN Asrama Ninimin beasiswa dari Kabupaten Jaya tahun 2004 sampai 2005. Jadi tahun yang hampir sama, tapi pekerjaannya itu bebol. Kemudian di bawah itu ada karir atau sebagai pekerja gereja itu. Saya Ketua Pemuda Jemaat Sion tempat Timika itu 2006. Setelah 2005 itu saya selesai ke Timika, saya langsung jadi Ketua Pemuda di sana dari 2006 sampai 2007. Kemudian saya naik kerja di barat, saya tidak tulis di situ. Ada kerja di perusahaan di atas di Trakindo itu 3 tahun. Sambil itu saya ikut tes pegawai. Kemudian sekretaris 2 Badan Pengurus Daerah Gereja Kemanjuan Indonesia tahun 2018 sampai 2023. Kemudian sekretaris Badan Pengurus Jemaat dilihat tahun 2018 ke 2025. Seksi penghubung daerah itu daerah Wosak, Kenyam, Buatenga, ini kita langsung lanjut ke materi. Setelah itu baru kita masuk dalam tanya jawab. Baik, biasa tanya waktu itu apa? Terus manajemen itu yang apa? Sebenarnya manajemen atau waktu itu kita sudah lakukan di rumah. Manajemen dalam keluarga, manajemen dalam keuangan, manajemen dalam gereja, manajemen dalam sekolah, waktu. Jadi kita yang kita biasa lakukan itu yang kita akan bagaimana. Kalau tanpa manajemen pasti wadah atau tempat yang kita pimpin itu akan bengkok. Yang salah satunya itu Badan Pengurus Biro harus luar biasa. Ini satu kegiatan yang kita rakyat itu kita sepakat bahwa akhir bulan Maret itu atau April itu kita akan seminar sehari. Hari ini kita lakukan itu luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Biro. Ini satu komitmen yang luar biasa. Jadi satu komitmen yang luar biasa untuk kita bisa hadir bersama teman-teman pemuda-pemudi yang ada di kota studi di Kenyam sini. Jadi itu kesepakatan kita yang sudah dalam rakyat kita itu bahwa kita tetap akan lakukan seminar sehari. Jadi dari jam 8 pagi sampai dengan hari ini kita masih ada di sini itu kesepakatan kita, bukan kita buat-buat hari ini. Itu salah satu waktu yang kita lakukan atau manajemen waktu kita lakukan itu. Next. Jadi kalau masalah waktu pasti itu tentang jam. Tidak mungkin jam itu hanya tempat pada jam 7 saja. Pasti dia akan keluar ke jam 8, keluar ke jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Jadi manajemen waktu adalah cara yang dapat Anda lakukan menyimbang waktu Anda untuk kegiatan belajar atau bersenang-senang atau bersantai, beristirahat secara efektif tanpa disadari Anda telah membuat beberapa putusan terkait manajemen waktu. Misalnya Anda memutuskan ke kampus belajar di rumah berolahraga pagi punya itu harus prioritas sesuai dengan KRS, sesuai dengan kelas yang akan nanti masuk. Itu pasti akan ketemu dosen juga akan berbeda-beda. Jadi jam 7 sampai dengan jam 9 itu ada satu dosen, tapi itu jam 9 sampai jam 11. Pulang ke rumah jam 1 sampai jam 3 itu ada satu dosen lagi. Jadi jam 3. Satu jam itu pulang ke rumah, malam lagi ada lagi satu jadwal. Jadi itu harus semua jadwal, itu harus diprioritas.
Kemudian jadwal untuk makan dan minum itu jangan kamu lupa juga. Ini karena sibuk jadi tidak makan akhirnya sakit. Aduh kasihan. Karena anak kampus itu kami langsung ingat waktu, jadi kami langsung bisa sisi tanya jawab sisi pertama. Jadi dari kakak-kakak yang sudah datang, saya tanyakan kalau belum mengerti. Kami buka sesi pertama yaitu 3 pertanyaan.